Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan terakhir untuk materi pengukuran kinerja laba dan harga transfer dalam perusahaan. Jadi hari ini materi terakhir sebelum UAS ya. Materi ini juga akan masuk di UAS. Saya langsung lanjut saja untuk pembahasan materi ya. Jadi nantinya tujuan pembelajaran utama dalam chapter ini ya, yaitu menghitung persentase laba terhadap penjualan, perputaran modal yang digunakan, dan berapa tingkat pengembalian atas modal yang digunakan ya. Lalu membedakan antara menggunakan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan guna mengevaluasi profitabilitas dan menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja dan dari manajer divisional. Lalu yang terakhir nantinya kita akan membuat ya daftar alternatif penetapan harga transfer yang berbeda dan mengidentifikasikan kapan alternatif tersebut sebaiknya digunakan. Langsung masuk ke materi. Apa sih ya tingkat pengembalian atas modal yang digunakan ya? Jadi ya itu merupakan rasio laba terhadap modal yang digunakan dalam suatu bisnis. Nah, kalau modal yang digunakan dalam suatu bisnis itu biasanya dianggap sebagai investasi, maka rasio itu disebut sebagai ROI ya, Return on Investment. Nah, kalau diformulasikan ya perhitungannya itu antara rasio laba terhadap modal berarti total laba dibagi dengan total modal ya. Jadi ini rumusnya. Nah, dalam perhitungan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan ya, ada dua faktor yang menentukan hasil ini. Yaitu faktor pertama adalah ya, persentase laba terhadap penjualan ya. Nah, cara menghitungnya yaitu laba dibagi dengan penjualan. Lalu yang kedua, tingkat perputaran modal yang digunakan ya, atau cara perhitungannya itu yaitu penjualan dibagi dengan modal yang digunakan ya. Jadi ini dua faktor ini nantinya yang akan menentukan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Jadi ini ya gambarannya tadi, persentase laba terhadap penjualan cara menghitungnya seperti ini, dan tingkat perputaran modal yang digunakan cara menghitungnya seperti ini, yaitu penjualan dibagi dengan modal yang digunakan. Lalu bagaimana menghitung tingkat pengembalian atas modal yang digunakan ya? Kalau kita melihat dari hubungan antara perputaran modal dan persentase laba ya, maka di sini ya item penjualannya ini kita hilangkan, kita tiadakan, sehingga yang tersisa apa? Laba dibagi dengan modal. Jadi ini cara yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian atas modal yang digunakan ini apa saja? Otomatis dia akan muncul di laporan laba rugi ya, yaitu nanti ada laba operasi, laba sebelum pajak, dan juga laba bersih yang kita jadikan sebagai faktor untuk menghitung tingkat pengembalian ya. Lalu ada apa lagi ya? Ada aktiva lancar juga aktiva tidak lancar ya. Ini ya tindakan yang kadangkala ya dapat memperbaiki tingkat pengembalian atas modal yang digunakan itu ya, biasanya terkait dengan salah satunya nih penjualan aktiva yang dibutuhkan ya, yang kemudian nantinya akan disewakan kembali. Ini ya, ini saya capture dari buku ya. Jadi ini dampak dari program yang direncanakan untuk perbaikan laba. Kita lihat di sini ya, labanya berapa? 1.200.000 ya, di sini 1 juta. Kemudian berapa modal yang digunakan? Nah, cara perhitungannya ya. Cara perhitungan persentase laba terhadap penjualan ya, persentase laba terhadap penjualan. Berarti untuk yang pertama ini ya, mana dia? Ini item yang pertama ini
yaitu 10%. 10% diperoleh dari mana? Ya, yaitu laba operasi dibagi dengan apa? Dibagi dengan total penjualannya. Total penjualannya berapa di sini? 1 juta. Ya. Jadi 100.000 dibagi 1 juta dibagi 1 juta ya. Hasilnya adalah 10% ya, dikali 100%. Lalu tingkat perputaran modal yang digunakan ya, di sini 1 kali ya. Berarti kalau 1 kali itu total penjualan ya dibagi dengan total modalnya. Ya, berapa nih? Total penjualannya adalah 1 juta ya. Lalu total modalnya juga berapa? Langsung diambil dari total asetnya, yaitu 1 juta. Sehingga 1 juta dibagi 1 juta berarti hanya 1 kali perputarannya. Nah, yang terakhir kita menghitung tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Sudah, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan berarti total laba dibagi dengan total modal. Ya, total labanya 100.000 dibagi dengan total modal. Ambil total modalnya di sini adalah aset yang digunakan ya, 1 juta. Ya, berarti 10%, 100.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Ya, jadi seperti itu contohnya. Oke. Option berikutnya atau materi berikutnya itu terkait dengan tingkat pengembalian divisional ya. Tingkat pengembalian ini biasanya digunakan umumnya untuk mengevaluasi kinerja divisi ya. Oke, saya lanjut saja. Apa sih keuntungan ya dengan menggunakan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan? Salah satunya apa? Yaitu untuk membantu manajemen ya dalam mendeteksi kekuatan dan kelemahan dari penggunaan yang tidak digunakannya atau aktiva individual ya. Jadi ini salah satu keuntungan ya dengan menggunakan tingkat pengembalian modal yang digunakan. Oke, kalau kita membahas terkait dengan harga transfer ya, ada harga transfer yang berdasarkan biaya dan ada harga transfer yang berdasarkan pasar. Lalu apa bedanya ya? Nah, kalau kita lihat dari definisinya, kalau harga transfer berdasarkan biaya itu biasanya mencukupi situasi ketika suatu perusahaan tanpa operasi yang terintegrasi mungkin memiliki sedikit transfer dalam satu perusahaan. Ya, kalau berdasarkan pasar, berarti harga yang digunakan itu identik dengan harga yang digunakan oleh pelanggan di luar. Ya, jadi kalau yang di pasar berarti berdasarkan harga pasar atau harga yang biasa digunakan di pasar. Kalau ya yang berdasarkan biaya itu tergantung dari suatu situasi perusahaan. Ya seperti itu. Oke, jadi ini yang lainnya yaitu harga transfer berdasarkan biaya plus dan harga transfer berdasarkan negosiasi. Ya, oke, kalau biaya plus berarti meliputi biaya untuk memproduksi plus markup laba normal. Berarti ada plusnya ya. Kalau tadi kan kalau harga transfer berdasarkan biaya hanya biaya untuk memproduksi. Tetapi kalau biaya plus ditambahkan dengan markup dari laba normal. Kalau negosiasi berarti ada negosiasi ya atau tawar menawar bisa dari divisi pembeli dan divisi penjual. Lalu ada harga transfer arbiter dan harga transfer ganda. Oke. Nah, ini ya. Nanti latihan sudah selesai ya materi kita ya. Untuk latihan soalnya nanti akan saya masukkan di e-learning. Ya, oke. Terima kasih.